Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,29% ke angka 6.699. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagi dividen sebesar 288 per lembar saham. Dan di video ini saya cuma menganalisa satu emiten yang saat ini masih uptrend dan hari ini masih bergerak naik, dan JP Morgan masih memberikan rating overweight untuk saham ini dengan target take profit di harga yang lebih tinggi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham JSMR. Saham JSMR hari ini masih naik 1% lebih ke harga 3.900. Bisa kita lihat di grafik, secara tren JSMR saat ini trennya masih bergerak tren. Dan saat ini mencapai resisten terdekat di harga 3.900. JSMR merupakan salah satu saham yang kami bahas pada live streaming kemarin dan masuk ke watchlist. Selain JSMR masih ada Dewi, Asri, dan Bluebird yang kemarin baru saya analisa di video di channel ini. Dan kemarin atau hari ini kalau pemberitaan bahwa JP Morgan sematkan rating overweight untuk Jasa Marga atau JSMR. Dan untuk JP Morgan, mereka menargetkan JSMR untuk naik mencapai target harga 4.100. Jadi saat ini, untuk saya pribadi saya lihat JSMR masih ada potensi ke 4.000. Apabila berhasil break, target berikutnya di 4.200. Tapi tetap target terdekat itu di 4.000. Karena memang harga 4.000 jika kita lihat merupakan resisten yang kuat untuk JSMR, beberapa kali mencoba ditembus, gagal break dan melemah kembali. Jadi tetap menurut saya harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila JSMR ternyata kesulitan untuk naik di atas harga 4.000. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing hari ini melakukan distribusi. Tapi jika kita lihat satu minggu terakhir ini asing sebenarnya masih terus masuk akumulasi saham JSMR. Jadi JSMR saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 4.000 dalam satu minggu ke depan. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, apabila mau trailing stop, bisa jadikan harga 3.800 untuk trailing stop ya. Selama masih kuat berada di atas target harga ini, JSMR menurut saya masih bisa di hold karena secara tren masih oke, masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya selama masih kuat di 3.800. Sekarang kita coba analisa saham Dewi yang juga masuk ke watchlist bareng teman-teman member. Bisa kita lihat saham Dewi sebenarnya untuk member sudah kami masukkan ke watchlist 2 minggu yang lalu. Saat ini bisa kita lihat Dewi masih kesulitan untuk break resisten di 350. Jadi sebelumnya sudah kami masukkan ke watchlist pada saat Dewi berada di bawah harga 330. Dan saat ini Dewi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry pun, mau pantau pun, menurut saya Dewi masih bisa dipantau karena secara tren masih oke. Karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas support EMA 50. Saat ini support EMA 50 di sekitar 318. Dan di bawahnya support EMA 150 di sekitar 282. Dan menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50, untuk tren Dewi untuk tren jangka menengah masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Dan untuk Dewi bisa kita lihat pada penurunan hari ini memang terlihat masih ada sedikit distribusi, asing juga masih melakukan distribusi. Jadi untuk Dewi apabila teman-teman mau pantau, mungkin masih bisa coba tunggu kembali sekitar 330 sampai 332. Jadi di support ini saya lihat selama Dewi masih kuat berada di support ini, mungkin masih bisa coba entry dengan target jangka pendek di 350 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk target lebih jauh di sekitar 370 sampai 380. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar target harga ini apabila Dewi memang masih gagal break. Karena ini merupakan resisten kuat karena beberapa kali sebelumnya Dewi mencoba untuk break masih gagal break. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila Dewi kesulitan untuk break harga ini, karena apabila gagal break Dewi masih ada potensi kembali ke garis EMA 50. Oke, kita bahas Asri juga. Bisa kita lihat Asri juga secara tren masih uptrend. Saat ini mencoba untuk break resisten di 190. Harga 190 memang saat ini merupakan resisten kuat. Dan hari ini sempat berada di atas 190 tapi memang belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini memang masih bergerak naik.
Dan untuk ASRI jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi. Jadi ASRI apabila teman-teman belum sampai entry, saat ini juga menurut saya masih layak untuk masuk watchlist. Karena saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Apabila berhasil break, menurut saya masih bisa coba buy on breakout dengan target terdekat di resisten psikologisnya di harga 200. Jadi teman-teman bisa buy on breakout, pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break harga 200 atau hold saja selama harga 190 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150 ini atau sampai harga 170, Musa bisa trail stop di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 175. Karena bisa kita lihat garis EMA 50 terdapat potongan dan mulai bergerak naik. Selama candle masih berada di atas, garis EMA 50 pun masih ada potensi untuk terus bergerak naik. Sekarang saya akan coba analisa saham Pewon yang saat ini malah turun 1% lebih ke 488. Jadi saat ini Pewon masih kesulitan untuk break resisten psikologisnya di harga 500. Sehingga secara tren saat ini Pewon memang mulai melemah kembali, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak tren. Jadi harga 500 walaupun sempat tanggal 7 dan tanggal 8 berada di atas harga 500, tetap ini belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar 480. Dan support EMA 50 di sekitar 478. Untuk support EMA 150 bisa kita lihat di sekitar 468. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil mendapat saham Pewon di harga atas maupun di sekitar garis EMA 50 150, walaupun saat ini melemah, menurut saya Pewon masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena sebelumnya juga sempat gagal break harga 500, turun mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini memang masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi. Jadi Pewon saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju 480 sampai garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini pingin enter di saham Pewon, masih bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 480. Apabila terlihat Pewon masih kuat berada di atas support ini dan terbentuk candle hijau, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 500. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.